Selamat malam, salam lemper. Salam lemper. Ya. Anda dari mana calontong ini? Saya dari peneliti tak ahli untuk masalah perjodohan tentunya. Petak umpet. Peneliti tak ahli untuk masalah perjodohan tentunya. Disebut petak umpet. Iya, tepuk tangan untuk calontong. Terima kasih, tapi sebelumnya ya, saya menyebut diri tak ahli bukan berarti saya tidak menguasai ya. Iya. Ya. Saya percaya dengan Anda. Anda berarti menguasai kalau begitu. Belum tentu juga. Iya, kalau gitu Sam, ini benar bahwa Anda ini baru mulai loh, baru mulai. Ya, silakan. Kamu tanya sama Fitrop gimana? Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, di sini siapa yang jomblo? Yang jomblo boleh minta angkat tangannya? Angkat tangannya bersama saya. Kamu nggak mungkin dong udah punya pacar, aku aja. Gak apa-apa, angkat tangan. Dia udah punya pacar, yang itu udah punya pacar. Yang mana? Sebelahnya? Iya, tapi laki-laki ya pacarnya. Nah, sebenarnya gini, mungkin banyaknya biro jodoh ini karena pressure yang ada di masyarakat ya Pak ya? Pak, kenapa ya? Ya saya dengerin loh ya. Ya. Jadi kesannya tuh kalau misalkan jomblo itu sesuatu yang hina. Pokoknya buat para jomblo yang ada di luar sana nggak usah malu. Karena kalau lo mati, lo nggak bakal ditanya pacar lo siapa. Lo cuma bakal ditanya Tuhan lo siapa. Jadi jangan takut jomblo ya. Nggak usah takut. Karena gini, kalau menurut aku ya, kita sebagai remaja-remaja yang lagi lucu-lucunya, lagi menggemaskannya, udah just focus with our education. Fokus aja ke pendidikan kita, ya nggak? Ya nggak teman-teman? Iya kan? Ngapain musim-musingin jodoh gitu loh Pak. Maksudnya mendingan kayak sekolah, terus udah gitu kayak bimbel, udah gitu kayak apa tuh namanya yang datang-datang kayak gini-gini tuh? Study tour ya gitu. Aduh, aku kalau di international school nggak ada soalnya. Gitu loh Pak. Karena apa? Udah jelas kok kalau cari kriteria jodoh tuh kata mama aku juga ada. Udah jelas, itu nggak usah dicari. Biro jodoh itu cuman buat orang-orang yang nggak tahu cari kriteria jodohnya harus kayak gimana. Cari kriteria jodoh terutama buat cewek-cewek. Ya. Jangan cuma lihat dari cinta, kasih sayang sama perhatian aja. Itu tuh cuman hal kecil dari kehidupan. Kasih sayangnya kenapa lu gini sih, aneh? Iya kan, kalau misalkan ini sayang kamu capek, nih dikasih sayang gitu. Jangan cuma lihat dari cinta, kasih sayang sama perhatian. Tapi lihat dari mentalnya Pak. Apalagi kalau buat cewek. Ya kan ya Mas ya? Ya. Apalagi kalau buat cewek, jangan pernah cari jodoh yang bermental seperti tukang kusir. Karena dia cuma hanya akan mengendalikanmu dengan tali kekang supaya baik jalannya. Ya benar-benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya selama ini kalian semua bangga. Maaf saya ganggu, TikToknya nggak ada. Jangan pernah cari jodoh yang punya mental seperti supir bajai. Supir bajai. Awalnya mungkin di pandangan pertama dia akan menggetarkan hati kamu. Ya, tapi selanjutnya dia akan menggetarkan seluruh kehidupan kamu sampai tidak terkendali dan terombang-ambing. Carilah cowok yang punya mental seperti tukang kebun. Dia akan merawat, menjaga, melindungi kita dan menikmati indahnya kita tanpa harus menghisap sari madu kita, Pak. Gitu, Pak, kalau kata mama saya. So, buat teman-teman, pokoknya fokus aja sama education kalian ya. Nggak usah mikirin yang namanya jodoh. Dan ingat, jodoh itu nggak sebatas cinta, kasih sayang dan perhatian. That's it, Pak. Oke, ya. Mengenai pengertian tentang biro jodoh itu. Biro jodoh. Bi, apa itu bi-nya? Bisa bikin orang romantis karena dapat jodoh. Romantis karena bisa bikin dapat jodoh, Pak. Oh. Jodoh lah yang bisa bikin orang jadi romantis. Nanya mulu nih orang. Orang biro jodoh lu muter-muter di situ ternyata. Biro jodoh itu ternyata beraneka ragam, Mbak. Jadi ada macam-macamnya biro jodoh itu. Ada 3 kategori, Pak. Biro jodoh itu. Kategori. Biro jodoh khusus jomblo. Yang kedua biro jodoh untuk duda atau janda. Iya. Kemudian yang ketiga biro jodoh khusus binatang, Pak. Interupsi, Pak. Enggak, tadi ada yang untuk janda duda itu mungkin ada peluang, Pak, buat saya. Oh, untuk Riko Ceper ada tips buat Anda ini. Kebetulan saya. Wah, bagus tuh. Boleh kasih tips ya. Alhamdulillah. Ada tipsnya 4B. Gampang, 4B buat Anda. B pertama, berdoalah. Oh, pasti, Pak. Doa. Yang kedua, berusahalah. Pasti ya. Usaha. Ya. Insya Allah. B yang ketiga, bersabarlah. Itu. Iya pasti. Cocok. Ya. B4 ini pasti penting nih. Bercerminlah. Puas?
Ya nggak apa-apa. Kalau sudah puas jangan cari kepuasan di luar ya. Iya Pak. Alhamdulillah. Makasih Pak nasihatnya. Oke. Dulu saya pernah membuka sebuah biro jodoh Pak. Oh sempat jadi ya, ini pengalaman nih. Suatu saat. Pernah membuka biro jodoh? Iya. Ya saya tahu Pak, biro jodohnya yang di dekat perempatan itu Diem kan. Buar, ini orang mau ngomong. Bapak ngomong lagi mau cerita, Bapak biar nggak keganggu ngomongnya di luar nih. Yang dengerin siapa? Bapak kalau nggak mau diganggu bisa ngomong di luar Pak. Jadi mulai ngomong biarin. Mas. Jadi begini Pak ya. Saya Di sini. waktu itu Di sini. Bar, gimana sih lu? Ya Pak, maaf Pak. Silakan Pak. Kita nggak selesai. Kita sementara kan harus mencari ilmu di sini. Ya, Bapak dipanggil lagi, anak kecil udah ngumpul tuh, Pak. Anak kecil udah ngumpul. saya dulu pernah bikin biro jasa Pak yang Pala namanya kayak apa, biro Pak, tadi? jodoh. Ya Allah ya Robi Komeng. Pala kayak apa, Pak? Tadi tanggung Bapak. Bapak tanggung tadi ngomongnya. Nggak usah, udah lupain aja, Meng. Ya, tapi kan Bapak ngomongnya pala kayak hilang. Nggak, udah lupain aja. Ini masalah menyangkut biro jodoh gua dulu. Kalau mau lupain tutup dong, Pak. Saya kan ngelihat terus. Aduh, lu ngerepotin banget sih jadi orang, Meng. Ayo tutup dulu. Nah, udah ditutup tuh. Jadi dulu saya pernah buka biro jodoh, Pak. Suatu saat pagi-pagi jam 7 ada orang yang ikut mendaftar, namanya Susi, Pak. Saya tolak, Pak. Loh, kenapa kalau ditolak? Saya buka jam 9, kenapa datang jam 7? Oh iya. Baru jam 9 bukanya ya. Saya nggak salah dong. Betul. Iya benar. Jam 9, 2 jam dia nunggu, Pak. Iya. Gini, begitu dikasih ngomong, ngeselin emang dia tuh. Aduh. Ya Pak. Itu, Pak. Ya. 2 jam dia nungguin. Tapi karena ingin mendapatkan jodoh, sabar dia. Iya. Jam 9, Buka. saya buka. Nah. Dia masuk ke dalam ruangan. Iya. Selamat pagi, Pak Jarwo. Oh, Anda ngomong ke Susinya ngomong. Oh, Susi yang ngomong ke Anda. Kan Susinya yang datang, Pak. Iya. Iya berarti Susi yang ngomong tadi. Kira Iya. saya Anda yang ngomong ke Susi. Enggak, datang. ke Susi cuma satu Iya. doang yang datang si Susi. Masa ngomong sendiri, Pak? Bapak juga nggak bener sih. Lah Nggak, iya, takutnya men. dia nyapa selamat itu. Ternyata bukan Susi yang ngomong. Siapa? Susi. Susi yang ngomong. Alan nggak Susi ikut. kan datang, cek. Nah. Jam 7 datang, gua tolak karena buka jam 9. Nah. Sabar, kemudian jam 9 gua buka. Dia masuk, Datang. selamat pagi. Nah, kata Pak Jarwo ke Kata Susi. Susi yang Susi kan ngomong ke si ngomong Pak begitu Jarwo. tadi. Oh. Susi yang ngomong ke Pak Jarwo. Susi kan datang. Situ Iya, yang ngomong kan. Nah, kemudian dipersilakan, ayo silakan duduk. Nah, itu baru Susi yang ngomong, Pak. Gue ngomong. Kan gue yang punya biro jasa. Kan saya yang punya biro jasa, Iya. kenapa Susi nyuruh duduk saya, Pak? Kan dia udah duduk, Neng. Udah dah. Pak, jangan ngambek, Pak. Jangan ambekan. Ayo. Jarwo jangan ngambek, nanti siapa yang ngurusin Susi? Iya. Iya. Terusin. Tukul yang ngurusin. Ngamber aja lo kayak bensin. Terus? Nah, setelah itu? duduk. Nggak lama, ujuk-ujuk datang si Joni, Pak. Joni ini adalah pelayan saya di situ, membantu untuk persyaratan, formulir segala macam. Negor si Joni sama Susi. Ibu yang mau daftar? Susi yang... Si Joni. Kan Joni itu pembantu saya. Dia nanya ke Susi. Iya. Ngapain Susi nanya formulir ke si Joni? Iya, Susinya kan nanya juga pasti ke Joni kan. Susinya nanya tapi ke Belum, ya. Aduh Pak. Gini aja Pak, daripada prosedurnya orang-orang begitu. orang-orang bingung, dimulai dari awal deh ceritanya Pak, biar Ya jelas. Allah. Mulai yang tadi Bapak buka 3 apa? 3 biro jodoh ya? Udah, Pak. Mau kemana? Gini amat sih nasib gue ya. Pak, jangan ngambek, Pak. Ya, tepuk tangan dulu dong. Udah, Pak. Sini lagi, Pak. Kita bicarakan lagi. Yang lain dulu aja dah. Ini saya kriterianya sangat-sangat selektif. Dan ingat biro jodoh itu tidak sama dengan human trafficking. Karena biaya pertama yang saya ambil 300.000 itu hanya untuk pendaftaran, betul. Iya. Karena kan saya butuh untuk biaya internetnya. Iya, betul. Mungkin kalau misalnya mukanya kurang cakep di foto, mesti saya rubah-rubah dikit biar orang ada yang diedit mau. gitu? Ya harus dong, Pak.
itu kan harus menarik customer. Tapi kan nanti kalau ketemu dia kecewa nanti. Nah, nanti saya kasih bintang di pinggirnya syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Jadi dia tidak akan terlalu kecewa. Gila, nah, kebetulan seperti ini, Pak. Misalnya untuk cowok, nanti Bapak bisa lihat di website saya, Bapak mau seperti apa. Ada yang ganteng tapi pendek, ada yang ganteng tapi kurus, ada yang ganteng tapi gendut. Nah, kalau misalnya Bapak-bapak, ibu-ibu sini suka ada yang ada teh lalat, hanya tambah 15.000 bisa saya kasih teh lalat. Tapi tergantung letak teh lalatnya ya, Pak ya. Oh iya, tambah lagi. Tapi cowoknya sendiri itu gratis, Pak. Atau kemudian Bapak mungkin suka yang ada brewok-brewok sedikit, hanya dengan 20.000 Bapak. Cici, ya, yang pakai tai lalat hari Senin harga naik nggak? Harga naik hanya hari ini saja. Pesan hari ini. Lalu Pak, untuk perempuan saya ada 3 tipe di sini, Pak. Oh, tipenya apa aja? Jadi yang pertama adalah tipe longsor. Yaitu tipe doyan melonglong dan suka nyosor. Kemudian yang kedua adalah tipe... Ini cewek atau anjing? Cewek, Pak. Dia melolong tuh suka nyosor. Kemudian yang kedua adalah tipe gempa. Iya. Ini bagi laki-laki yang suka perempuan gempal dan perkasa. Kemudian ada tipe banjir. Banjir itu seperti apa? Banjir itu adalah bangkotan namun tajir. Oh, tapi udah agak tua. Udah tapi tua, dia tajir, tapi ya? tajir. Jadi pokoknya saya menyediakan. Displaynya ada nggak displaynya? Ditunjukin dong, masa? Ini udah bangkotan tapi tajirnya enggak, Pak. Jadi saya nggak ada display, maaf saya nggak bawa display. Ini dari tadi tuh sebenarnya kita belum selesai tentang biro jodoh yang dipunyai oleh Pak Jarwo. Pak Jarwo tadi tuh belum cerita banyak ini mengenai. 3 ya. Pak Kita Jarwo. baru ketemu dengan Susi dan Joni. Masih ingat tadi ya ketika Susi datang, langsung suruh duduk dan Joni. Nah, Joni itu fungsinya seperti apa sebenarnya? Itu yang kita pengen tahu. Nyari masalah lagi, Pak? Enggak, ini justru ini belum tuntas ini. Aduh. Ada 3 kalau nggak salah tadi Pak ya. Enggak, yang 3 udah bubar. Oh, jadi si Joni. Ya. Nah, tadi kan Susi. Ya, Susi awal yang Udah datang. duduk di depan saya itu, Pak. Iya. Nah, si Joni itu datang. Dia itu adalah karyawan saya. Iya. Staf saya. Kemudian dia nanya ke Susi. Mbak Susi mau daftar di biro jodoh kita ini. Nah, berarti Pak Jarwo yang ngomong ke Susi. Si Joni yang ngomong ke Susi. Oh, iya. Tadi si Joni, saya ngomong. Iya, si iya. Joni yang ngomong ke Susi. Saya mau Joni dia. Si Joni. Saya juga nggak ngapain Pak. Iya. Dengerin ya Pak. Oke, saya simak baik-baik Pak. Kan si Joni tadi Iya, yang ngomong. ngomong. Nah, kemudian saya ngomong, Joni tolong ambil formulir buat si Mbak Susi. Gitu. Susi ngambil terus. Enggak, si Joninya dong, nggak si Joni saya suruh. Si Joni kan saya suruh ngambil formulir. Susi kan pelanggan, Pak. Ngapain saya suruh dia ngambil formulir? Oh, Susi jadi nggak ngambil. Joni yang ngambilnya. Joni, Joni. Pak, saya nggak ikut nanya Pak. Iya. Yang ngambil Joni Pak, berarti Joni yang mau cari jodoh. Iya. Pak, berarti sebentar si Pak. Joni. Di Enggak, ruangan. Meng. Si Joni itu karyawan saya. Lah ngapain dia Ngapain ngambil kalau memang nggak mau formulir, cari ya? jodoh ya Pak ya? Dia ngapain ngambil Pak. formulir? Berarti kesimpulannya Joni sama Pak Jarwo itu adalah putra yang tertukar, Pak. Karena Susi mencari tahu yang mana yang sebenarnya anaknya. Gitu kan ya Pak Jarwo ya? Pak Jarwo. Salah, yang cari jodoh bukan Joni. Siapa? Pak Jarwo. Nah, ada yang nyuruh Joni ngambil formulir berarti ada yang butuh jodoh. Astagfirullahaladzim. Kayak gini Pak. Tadi kan di ruangan. Iya. Ada 2 kursi. Iya. Satu dipakai Joni. Iya. Satu dipakai Susi. Bapak duduk mana? Ya? Bapak duduk mana? Bar. Nggak dari awal nih Pak nih. Lu ngaco. Nah, Kan di bangku 2. Bangkunya 2. bangku 2. Susi duduk. Joni duduk. Bapak diri karena turun depan deket. Naik angkot. Emang naik angkot. Oke, naik bus. Saya mau tanya sekarang, pentingkah jodoh atau biro jodoh menurut Anda, Cak Lontong? Kalau tadi saya bicara bahwa saya ini sebenarnya bukan di situ saya sebut tak ahli kan. Ini berarti bukan saya tidak menguasai, hanya saja memang secara pribadi saya tidak pernah mengalami masalah dalam urusan cinta. Ini mohon maaf ya. Kalau banyak mungkin teman-teman atau kata orang jodoh itu susah, itu kan kata mereka. Kalau saya mengalaminya. Mengalaminya. Dia Ya berarti sama aja, ngerasain. Berarti lu tuh ngerasain penderitaan itu. Tapi kan saya nggak ngomong, saya hanya mengalami.
Mereka kan bilang, yang bilang jodoh susah itu mereka. Saya enggak bilang, saya hanya mengalami. Tapi kejadian yang terjadi itu lu susah jodohnya juga. Tapi kan saya tidak menganggap itu masalah. Dir, lu mau ngomong gak, Dir? Kalau nggak lempar ke yang lain sama bapak nih. Lu? Kok panggilnya siapa tadi? Dir? Oh, Dir. Nama lu siapa? Kotir. Sama gua Komeng. Lah iya, kok Kotir? Masa Komeng dipanggil Kotir? Lu? Yang dipanggil Kotir kamu. Yang dipanggil Kotir tuh kamu. Jangan bikin bingung ini penting ini datanya ini. Begini ya, saya secara pribadi punya sebelum saya angkat survei saya. Iya. Ini berdasarkan pengalaman teman-teman saya nih ya. 1, jangan pacaran dengan yang seusia. Kenapa nggak sebaik kalau memang... Saya ngalami ini terus terang ya. Dulu waktu SMA saya pacaran dengan teman sekelas. Iya. Usianya sama itu supaya. Capek. Capek kenapa? Lah bayangin sekelas ada 45 orang. Saya pacaran dengan sekelas. Capek. Itu lu Pak. Sekelas lu pacarin semua. Makanya capek, saya kasih tahu jangan pacaran dengan yang sekelas. Ya seorang aja, tapi teman di kelas. Wah! Jangan salahkan saya dong, salahkan mereka. Kenapa mereka semua mau pacaran sama saya? Yang kedua, kalau Anda SMA, jangan pacaran dengan anak SMA lain. Kalau Anda kuliah di kampus, jangan pacaran sama anak kampus lain. Karena itu nggak bener. Loh, kok nggak bener? Loh, nggak ada SMA lain, kampus lain. Yang ada SMA negeri atau SMA swasta, kampus negeri, kampus swasta. Jadi itu Anda dibohongi pasti. Nggak ada SMA lain, saya nggak pernah dengar itu. Iya, kampus lain nggak ada. Yang ada dunia lain. Nah, kalau itu mungkin ada. Jadi kalau sampai Anda pacaran dengan anak SMA lain, kampus lain, berarti Anda dibohongin. Iya. Itu yang penting. Terus yang ketiga ini yang garis bawahi dan tolong diingat. Jangan pernah pacaran sebelum punya pacar. Itu pesan saya. Karena itu sakit rasanya. Gimana orang belum punya pacar suruh pacaran? Ya kan sakit itu. Oh belum punya pacar kok sudah pacaran? Enggak usah dikasih tahu, orang juga udah tahu. Tutup odol. Lah, Meng, jangan sembarangan loh. Coba bayangan, kalau nggak ada tutupnya, kebuka, apa nggak kering tuh odol? Emang bisa dipakai lagi? Penting. Nggak akan kering kalau lo nggak pencet. Ya juga sih. Tapi kan ada tutupnya. Jadi begini, kebanyakan di Indonesia ini, Anda pasti ingat kisah Siti Nurbaya. Iya, yang dijodohkan. Itu gimana sih ceritanya? Pak, dijodohkan Pak, orang tuanya nggak setuju. Nah itulah, itu kan zaman dulu. Iya. Anak dijodohkan orang tua itu banyak yang menolak di Indonesia ini. Dan itu wajar. Itu tidak hanya di Indonesia. Orang berpikir normal pun, anak-anak dijodohkan orang tua pasti menolak. Karena dia masih anak-anak kok dijodohin sama orang yang sudah tua. Harusnya seenggak-enggaknya beda tahunnya jangan terlalu jauh. Lo ngomongnya bener gak sih? Ini bener, yang bener. Anak-anak dijodohkan sama orang tua, banyak menolak. Itu saya dukung bener. Karena kalau maksudnya orang tua Bapak, itu Ibu, untuk kebaikan si anaknya. Ini orang tua menjodohkan si anak dengan orang utan. Bapak yang salah menangkap. Nangkep apa? Salah nangkep apa? Pak, dia salah kita kasih kartu. Iya. Kartu satu. Peringatan. Ya. Peringatan. Kalau sampai kartunya lebih dari... Lo nggak usah ngomong apa-apa, ini urusan gue. Hukuman didik gue apa didik gue? Iya. Deal. Apaan deal? Apa? Lu yakuya apa deal? Deal ambil aja. Taruh situ. Lu gimana? Saya kembali lagi. Saya melakukan survei ini keliling di seluruh Indonesia. Tapi saya fokus di Jawa yang akan saya ungkapin ya. Jadi seluruh kota kabupaten yang ada di Jawa, ini saya survei. Tidak ada satupun yang ikut sebagai anggota Biro Jodoh. Seluruh kabupaten di Pulau Jawa. Gak mungkin. Saya survei ini di pelajar SD negeri, semua kabupaten di seluruh Jawa. Ya, nggak ada satupun yang jadi anggota Biro Jodoh. Oke, Meng. Oke. Tahan, Meng. Ya. Oke. Ayo aja. Pasrah. Berikutnya, baru pada yang
alasan kenapa orang ikut biro jodoh. Seluruh biro jodoh yang ada di Jawa ini tidak saya survei. Saya survei yang di luar Jawa. Loh kenapa lu? Biar gantian, tadi kan sudah yang nggak ikut kan sudah disurvei di Jawa. Iya. Nah ini yang ikut yang saya survei yang di luar Jawa. Biar adil. Ya udah nggak apa-apa. Ternyata alasan seseorang ikut anggota biro jodoh itu 60% karena belum punya jodoh atau belum dapat jodoh. Maka mereka ikut di biro jodoh. Tapi yang 40% karena ingin mencari pasangan. Astagfirullahaladzim. Iya. Pak, siapa sini Pak? Dihadirkan Pak? 3 Pak. 3. Terus kalau udah 3? Nakal. Pak, ini nggak bener nih Pak. Nggak bener gimana? Nah kalau hukumannya nakal gitu, harusnya kan nggak perlu nunggu 3. Setiap dia kesini kan boleh gini. Terus dari orang yang ikut biro jodoh, ini yang membuat Anda mungkin agak sedikit terpukau ya. Dari orang yang ikut biro jodoh itu 50% dapat jodoh setelah jadi anggota lebih dari 2 tahun. Jadi ikut biro jodoh lebih dari 2 tahun dia baru dapat jodoh. Jadi setelah ternyata ikut biro jodoh pun itu nggak gampang, nggak langsung dapat jodoh, maksudnya seperti itu. Ya setelah 2 tahun. 50% ini. 50% yang ikut biro jodoh itu baru dapat jodohnya setelah ikut lebih dari 2 tahun. Yang 30% dapat jodoh setelah jadi anggota kurang dari 2 tahun. Ya. Yang 20% dapat jodoh sebelum jadi anggota biro jodoh. Lu ngapain kalau udah punya jodoh, lu ngapain jadi anggota biro jodoh? Ini kan yang saya survei, bukan kemauan saya. Ini yang saya survei memang seperti itu. Anda nggak bisa memaksakan koresponden dong. Ya tapi lu ngapain? Dia kan udah punya jodoh, ngapain dia masuk ke biro jodoh? Lah itu kan bukan saya juga. Tanya orangnya langsung. Yang responden, mau saya kumpulkan yang 20% ini. Nggak usah. Enggak, ya orangnya ke situ. Lo ngapain juga lo survei, biarin aja. Bingung. Ngomong bingung. Ini yang survei siapa? Diamin Pak. Ini kartu Pak. Ini kartu. Biarin aku tahu tempat dudukmu sini. Ini. Gue pindah Pak. Diamin aja satu. Gue nggak duduk situ. Tuh, ngomong lagi Pak dia Pak. Ngomong lagi. 2. Gue diem aja. Loh, sudah ngomong lagi Pak. 3. Kalau sudah 3 Pak? Sudah 3? Iya. Lo ngambil yang itu kok. Ya mau ngapain? Kan milih yang enak, ngapain yang jelek? Saya lanjutkan Pak. Ya. Survei saya berhenti sampai di situ karena kalau saya lanjutkan lagi, saya yakin akan heboh. Akan banyak orang yang tidak ikut biro jodoh. Lo kenapa bisa Anda yakin sekali bahwa orang lain akan heboh? Siapa yang yakin? Anda barusan katanya. Itu hanya perasaan Anda, saya ngomong aja nggak yakin kok. Anda bisa yakin gimana? Ngapain diomongin? Tapi kita harus belajar Pak ya. Belajar dari apa? Di Amerika dan Inggris itu tidak ada yang namanya biro jodoh. Ada dong. Nggak ada. Coba Anda cari, yang ada pasti partner bureau. Nggak ada tulisan biro jodoh di Inggris. Itu artinya sama. Saya kan nggak bilang kalau artinya beda. Artinya sama. Saya mau tanya sama Pak Marwat. Satu lagi pesan saya Pak. Ah udah nggak usah. Pak Marwat aja. Lah satu lagi pesan saya, tolong tanya Pak Marwoto. Lanjutkan kembali. Cinta itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa yang diberikan oleh umatnya. Sifatnya suci dan adil. Tidak ditumpangi nafsu. Itu secara filosofi seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan jodoh kita nggak boleh ada nafsu gitu? Ada, tapi nafsunya terkendali. Oh terkendali. Don't give away to passion. Oh. Tapi saya berbicara de facto dan de jure. Oh ini lengkap dong kalau gitu de jure dengan de jelas facto. dong. Iya. Memasukkan identitas, kartu nikah palsu. Ini lama-lama rantu suasana. Padahal yang namanya cinta itu harus dihormati. Nah, benar gitu. memang. Itu nanti lama-lama bisa justisia non erectus. Wah, ini bahasanya baru nih. Hukum tidak tegak. Iya, tidak ditegakkan. Ya, gitu. Justisia non erectus. Non erectus. Makanya kalau didiamkan saja terjadi hal-hal hedonisme. Orang-orang akan mendewakan kenikmatan tanpa mempertimbangkan perasaan. Bahkan bisa terjadi
promiskuitas. Apa sih mutabasas? Pak, saya untuk promiskuitas. Promiskuitas, Pak. Saya. Promiskuitas. Promiskuitas, Pak. Udah agak berat, Pak. Promiskuitas. Itu orang yang berperilaku perempuan punya beberapa banyak pasangan, laki-laki punya beberapa banyak pasangan, tapi tidak diikat dengan apapun juga. Iya. Jadi kalau bagi saya, buat saya kriteria itu tidak terlalu penting. Yang penting wanitanya itu suka sama suka. Kriteria saya cuma satu, yaitu terima saya apa adanya. Karena jarang wanita yang menerima saya apa adanya. Kebanyakan. Dia baca surat, Pak. Iya. Ini kayak kita dapat surat dia bacain nih maksudnya. Enggak, ini di TV kalau kita baca tanpa cek. Iya. Kita kesleo, wah, hancur, Mina. Kamu orang nggak tahu hukum sih? Enggak, kamu harus tahu ini Mama. Justru saya tahu hukum, saya ingin menghukum Anda jadinya. Marilah kita sama-sama dihukum. Kalau itu, jadi yang karena jarang wanita yang menerima saya apa adanya. Kebanyakan yang ada apanya baru menerima. Pak, tambahan Pak, saya setuju sama Pak Marwoto Pak. Ya. Alhamdulillah betul Pak, saya kali ini setuju banget Pak. Jadi kalau nyari pasangan antara jodoh apa nggak jodoh, biro jodoh kata komen tadi antara butuh nggak butuh Pak. Kamu dengerin aja, apa? Kamu ngomong apa lagi? Kamu tuh dengerin aja, Pak. Kamu tuh korban. Bukan korup, iya betul Pak, saya korban. Tapi dari acara ini Pak, saya coba beberapa si Akbar, Cak Lontong, Komeng menjodoh-jodohkan saya dengan teman-teman saya ini Pak. Nggak ada yang mau mereka. Pak, saya juga milih high quality jomblo Pak. Kalau Vito bilang, coba sini saya, coba lihat, sini. Tuh, lihat Pak, biar kata Komeng berkali-kali menjodohkan saya dengan wanita-wanita ini. Bapak pikir saya nolak? Ya enggak lah. Terima Pak. Ya nerima. Kalau belum ketemu jodoh Pak, kalau kita nggak bisa memuji Pak, janganlah mencaci. Iya. Kemudian Pak, cari yang sekiranya banyak mendatangkan manfaat, jangan mudarat Pak. Menurut saya betul kata Pak Marwoto, wanita tuh ke depan merupakan kayak ada laki-laki sukses, katanya ada wanita di belakangnya. Ibu, istri. Makanya wanita itu katanya tiang keluarga Pak. Kalau tiangnya kuat, maka keluarganya itu katanya insya Allah aman, adem. Makanya makin banyak tiangnya Pak, makin insya Allah makin damai Pak. Itu kesimpulan saya. Terima kasih selir-selir saya, silakan. Saya ingin tahu dari seorang Komeng, apa yang terjadi dengan ta'aruf? Kalau misalnya kita kan dijodohin nih misalnya ya, Pak. Padahal kita nggak tahu, tetapi kan dikasih tahu. Tetapi yang ngejodohin kan pasti juga mencari bibit bebet bobotnya. Betul, juga pasti benar kan? Betul. Kalau kita ngelihat orang yang karena cinta, banyak juga yang namanya bercerai. Itu karena nafsunya mereka masing-masing. Itu betul Pak. Tapi kalau yang ta'aruf kan nampaknya kayak banyak yang lebih tenang gitu. Betul. Kan? Itu kenapa Meng? Sebenarnya kembali ke tadi yang bahasa Jawa. Meeting itu. Meeting Tresno Jalaran Joko Kulino. Orang tua ingin memberikan anaknya berjodoh dengan sampai mati kalau bisa Pak. Jangan menyebut sampai kakek nenek, tapi sampai Tuhan yang memisahkan Pak. Makanya betul-betul pilih ini. Nah, menurut anaknya kadang-kadang saya tidak cinta dia, tapi tiap hari dipertemukan Pak, dipertemukan, langsung menikah Pak. Suaminya si ibu itu dengan yang dijodohkan anaknya. Gimana tuh? Karena waktu dibawa itu calon suaminya Pak, calon istrinya, anaknya lagi sekolah, jadi ketemu bapaknya mulu Pak. Nah itu karena sering ketemu terus. Ini Pak, bentar kan satu. kalau orang, kan lu udah ngomong tadi. Kartunya tadi mana kartunya? Gak ada udah. Memang dalam agama juga harus dilihat Pak. Iya dilihat. Ada dilihat. Ya, betul. Yang baik tuh gimana dia keturunannya siapa. Seperti apa, betul. Dan memang tidak boleh dilihat semuanya Pak. Memang. Ya, paling top itu tangan Pak. Tangannya segini, yang Pak. Dibuka ya. Tangan segini Pak. Begitu. Ya. Gini. Dilihat. Ya. Lihat. Wah kuli bangunan nih umpamanya gitu takutnya. Pak saya mau menambahkan Pak. Ya. Kalau misalkan tadi dibilang tuh, kalau misalkan tadi saya melihat dari teman-teman yang lain ya, mereka begitu mengagung-agungkan cinta ya Pak ya. Itu yang mungkin bikin jadi orang tidak terlalu tertarik dengan ta'aruf dan lebih berpikir lebih fokus ke arah jodohku ya Pak ya. Dia ngomong apa aja girang banget. Aneh gitu. Aneh tawa gitu. Saya sulit membedakan kalau Anda sedang berbicara dengan Pak Marwoto sedang berbicara, hampir sama, girang semuanya tuh. Ini Pak, mungkin karena kita terlalu mengagung-agungkan kekuatan cinta, padahal harusnya kita memahami bahwa cinta itu sederhana Pak. Ini sederhana. Cinta itu sama seperti pipis di kolam renang di kedalaman 157 cm Pak.
1,5. Enggak tidak terlihat Pak. 160 kayak lu nanggung amat sih. Kenapa sih harus 1,5? Kalau 160 ntar keminum. Nah itu mungkin tidak terlihat Pak. Tapi hangatnya menjalar sampai ke hati. Jadi kalau memang mau cari calon istri, jangan cari yang terlalu banyak kriterianya. Pilihlah calon istri yang bisa menghangatkan hati. Itu baru namanya true wife. Tapi kalau Anda mencari istri yang bisa menghangatkan makanan, itu namanya microwave. Satu lagi Pak. Kalau saya tambahkan Pak yang ini. Boleh. Kalau istri yang bisa menghangatkan semua dan sampai hangatnya lama, si istri ada di dalam microwave.